Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman media dan masyarakat Provinsi Sumatera Selatan yang kami hormati. Kami dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Sumatera Selatan pada hari ini Sabtu tanggal 30 Mei tahun 2020 sebagaimana biasa akan menyampaikan tentang perkembangan penyakit COVID-19 di provinsi kita. Teruslah perkuat daya tahan tubuh kita supaya kita bisa melawan COVID ini. Apabila dia masuk ke tubuh kita, kita tidak menjadi sakit atau walaupun sakit hanya ringan-ringan saja. Kemudian yang tak kalah pentingnya adalah patuhlah dengan aturan seperti isolasi. Apabila kita diambil swab, diambil pemeriksaan laboratorium, berarti kita adalah termasuk orang yang berisiko, orang yang diyakini atau orang yang dicurigai mengandung virus. Apalagi kita pernah kontak dengan orang yang hasil pemeriksaannya positif. Oleh karena itu, segeralah untuk menyadari, patuhilah supaya untuk tetap disiplin mengisolasi diri sehingga tidak menularkan kepada orang lain, kepada keluarga dan tetangga, dan kasus-kasus ini tidak akan bertambah banyak lagi dan kita segera bisa mengakhiri pandemi ini. Kemudian yang positif juga harus menyadari, apabila kita positif, apapun pekerjaannya, seberapa besar pun penghasilannya, tetaplah untuk isolasi diri dulu sebelum penyakit tersebut benar-benar sembuh atau dinyatakan sembuh dari tubuh kita, sehingga kita tidak menularkan kepada orang lain. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Dengan disiplin bersama, dengan usaha kita bersama, kepatuhan kita dan doa kita, kita yakin bisa menghentikan penularan virus ini dengan cepat dan kita keluar dari krisis pandemi COVID ini, terutama di Provinsi Sumatera Selatan yang kita cintai. Baik Bapak Ibu, kami selanjutnya akan mengumumkan perkembangan penyakit COVID-19 di provinsi kita Sumatera Selatan pada hari ini Sabtu tanggal 30 Mei tahun 2020 sebagai berikut. Pertama yaitu ODP, orang dalam pemantauan, berjumlah total hingga sampai hari ini sebanyak 6.144 orang dan telah selesai dilakukan pemantauan sebanyak 4.240 orang. Jumlah ODP yang masih dalam pemantauan sebanyak 1.904 orang. Kemudian yang kedua yaitu pasien dalam pengawasan, total sampai hari ini berjumlah 554 orang dan telah selesai dilakukan pengawasan sebanyak 316 orang dan masih dalam proses pengawasan atau masih dalam proses perawatan di rumah sakit berjumlah 238 orang. Kemudian yang ketiga, sampel untuk pemeriksaan di laboratorium sampai hari ini jumlah total yang telah kita lakukan pengiriman di laboratorium berjumlah 3.688 orang dengan rincian OTG sebanyak 2.828 orang, PDP sebanyak 675 orang, ODP sebanyak 185 orang. Dari sampel tersebut yang telah diperiksa dengan hasil positif sebanyak 963 orang, jumlah sampel negatif 445 orang,